senjata pamungkas. Senjata pamungkas dari iblis, bagian daripada tipu muslihat. Kenapa kita takut? Karena kita tidak mengenal Allah dengan benar. Karena kita tidak punya kasih yang sempurna. Karena iman kita lemah. Karena kita tidak tunduk sepenuhnya kepada Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Seandainya kita tunduk, seandainya kita punya iman, kita punya kasih yang sempurna, maka ketakutan itu akan sirna dalam waktu sekejap. Itu yang menjadi persoalan. Tetapi apa yang terjadi di dunia ini, sejak kita kecil sampai sekarang, ternyata kita diprogram untuk menjadi makhluk-makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk roh, tetapi kita tidak sadar bahwa kita adalah makhluk roh. Kita berpikir bahwa kita hidup dengan jasmani ini, sehingga kita tidak sadar bahwa kita dihidupkan roh yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi dialah yang menghidupkan kita. Kita asal dari yang tidak kelihatan, kita akan kembali kepada yang tidak kelihatan. Tetapi dunia ini menggiring kita untuk fokus kepada yang hanya yang kelihatan. Padahal yang kelihatan hanya sifatnya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Tetapi yang tidak kelihatan karena menjadi misteri. Karena kita tidak pernah dilatih untuk memahami alam supranatural. Makanya kita tidak mengerti bahwa kematian adalah untungku. Amin. Kenapa kematian adalah untungku? Karena kita akan berjumpa dengan Yesus. Tetapi sekarang kematian kita anggap sebagai hal yang menakutkan. Ketakutan akan kematian membuat kita menjadi goncang. Bahkan ada yang gugur imannya. Dan mengandalkan tawaran dunia untuk memperpanjang, menyelamatkan nyawanya. Itu yang terjadi saat-saat ini. Tawaran demi tawaran. Dengan logika yang dibangun, mulai mengintervensi kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Ternyata kita dibodoh-bodohi. Itu adalah tipu muslihat iblis. Iblis itu adalah bapa segala pendusta. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mari kita baca dari apa yang Tuhan sampaikan, yang perlu dipahami, yang menjadi pesan buat bangsa kita. Untuk kita semua. Yesaya 6 ayat 11 sampai dengan 13. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, kepada kita semua. Ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Bangsa apa yang dimaksud ini adalah bangsa Yehuda, bangsa Israel. Jangan sebut persepakatan, segala apa yang disebut bangsa ini, persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dia harus kamu gentar. Firman ini Tuhan berikan kepada saya untuk disampaikan jemaat di Balikpapan sebagai warning bahwa jangan kita takut dengan apa yang ada. Ini adalah peringatan dari Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz untuk mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan dunia, tidak mengandalkan kekuatan lain. Tetapi Raja Ahaz, dia memilih mengandalkan, bersekongkol, bersepakat dengan kekuatan kerajaan Asyur. Yaitu kekuatan yang besar, karena pakai logika. Dan akhirnya Tuhan marah. Dan akhirnya dia mendapatkan tulah, dia mendapatkan celaka, dan sanksinya ini yang terjadi. Ketika kita mengandalkan dunia, kita sama dengan keadaan itu. Dunia sekarang sedang ada percepatan hal-hal yang dilakukan dengan begitu tangkas. Dan tujuannya hanya untuk mencuri. Tangkas itu apa? Begitu cerdik melakukan tipu muslihat sehingga kita seperti menjadi mempercayainya. Padahal harusnya sebagai anak-anak Tuhan, hanya satu yang kita percaya. Kita tetap pegang dan percaya penuh bahwa Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada yang lain yang berdaulat. Tidak ada apapun juga. Pahami itu. Jangan kita tergiring ke opini-opini yang dibangun oleh media-media yang menyesatkan itu. Karena media ini dipakai iblis untuk apa? Untuk menyesatkan kita semua. Caranya menyesatkan apa? Dikasih terus, dihadapkan gambar-gambar di depan muka kita. Ibarat batu. Kalau ditetesin terus-menerus oleh satu titik oleh air, lama-lama bolong. Seperti itulah yang terjadi. Dan sekarang banyak iman-iman kita jadi bolong. Akibat daripada, akibat lebih gencarnya kita mendengarkan
promosi-promosi, bukan mendengarkan firman Tuhan, bukan memperkatakan firman Tuhan. Di mana-mana kita dengar sekarang perkataan, ini kena ini, ini itu, ini, memperkatakan. Dengarkan terus yang disampaikan oleh mereka-mereka yang musang berbulu domba. Jangan didengarkan. Patahkan dalam nama Yesus. Aku tolak semua perkataan itu. Karena perkataan itu yang menjadikan apa adanya. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kau katakan itu yang terjadi. The power of tongue. Apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Dan ketakutan itu yang menghampiriku. Itu firman Tuhan. Jadi kalau itu yang kita imani, yang harus kita imani adalah firman. Kita imani dan kita hidupi firman itu. Jangan kita justru malah keluar dari firman. Kita imani apa yang digambarkan oleh dunia. Dunia mah pinter. Dari dulu, rahasianya saya kasih tahu ya. Dari dulu, perang dunia ini sama dengan yang terjadi sekarang. Ada sutradara di belakang layar. Yang membuat narkoba banyak sama. Yang membuat teroris, radikalisme sama. Semua by design. Saya harus beranikan sampaikan katakan, saya tidak bisa berpura-pura ketika I know exactly what happened. I should tell the truth. Whatever it is, I have to pay the price. Karena kalau tidak, semua bermain dengan artificial, semua denial, semua ngeles. Yang benar dibilang hoax, yang salah dibilang benar. Semua karena kekuatan uang. Makanya kenapa kita hidup selalu disuruh ngejar uang. Supaya kita takut sama uang. Yang kita takut di uang itu bukan apa-apanya, angka-angkanya. Yang kita kejar angkanya. Tahun ini saya punya gaji udah naik berapa? Berapa pertambahan saya punya rekening di bank? Berapa nilai saya supaya saya bisa sombong sama teman saya? Angka demi angka. Inilah cara iblis memelintir supaya kita mengejar kemuliaan dunia. Kemuliaan Tuhan tidak pakai angka. Kualitas dia. Orang banyak pergi beribadah tidak menentukan kualitas. 1000 kali tidak menentukan, bahkan hanya yang penting dilihat orang. Yang penting aku sudah tidak ada hutang kalau hari ini ibadah. Ibadahnya kayak gimana ya gitu-gitu aja. Minggu depan gitu-gitu aja. Pas di dalam ruang ibadah, habis ini makan apa ya? Akhirnya kita memang sangat sulit untuk fokus. Jadi ketika kita mau ibadah, kosongkan dulu diri kita. Datang dengan hati yang bersih, memang mau mendengarkan firman Tuhan, tidak perlu menilai, tetapi amati saja, terima saja, syukuri saja, dan lakukan semua dengan tulus demi kemuliaan Tuhan. Cukup di situ. Nah, bagaimana rahasianya? Nanti pelan-pelan saya buka. Apa yang terjadi sekarang yang membuat banyak orang ketakutan? Karena kita sudah kehilangan gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita. Gambar dan rupa Allah ini nih. Ini gambar dan rupa Allah. Masih lihat senyumnya, matanya masih terlihat. Ini gambar dan rupa Allah. Tetapi yang sekarang sedang diprogram untuk kita kehilangan gambar dan rupa Allah. Kita kehilangan senyum hanya gara-gara kita harus melewati kondisi yang seperti ini. Justru itu yang membuat orang cepat sakit. Itu yang membuat orang cepat mati. Itu rahasianya masalahnya. Dia bermain. The virus is in here. Tubuh kita kalau gambar dan rupa Allahnya masih original, tidak akan mempan apapun namanya penyakit itu. Tidak akan mempan. Tidak akan mempan. Taruhan nama saya. Tidak akan mempan. Sepanjang gambar dan rupa Allah, originalitas di dalam diri kita itu. Persoalannya dunia ini sedang merusak gambar Allah. Menggiring dari program Allah supaya kita kembali ke Taman Eden. Kita kembali ke Firdaus. Dia rusak. Kenapa? Iblis dendam. Apa yang dia dendam? Dia mau bikin Tuhan kecewa. Sudah memilih kita. Jadi kalau orang punya dendam, itu ada roh iblis. Kalau orang senang nyerang, itu ada roh iblisnya. Karena Tuhan tidak pernah menyerang kita. Tuhan selalu memberikan rasa aman. Dia melindungi kita. Tetapi kalau sudah mulai jelekin sana, jelekin sini, merasa benar sini, ada roh iblis. Pahami itu. Banyak orang sekarang tetangga saling ini. Gara-gara apa? Gara-gara menerima kebohongan demi kebohongan dan bodoh. Tidak mengerti apa yang terjadi. Akhirnya saling ribut, saling curiga. Itu adalah tipu muslihat yang sengaja diciptakan oleh iblis untuk membuat orang-orang saling tidak percaya satu dengan yang lain.
Apakah ini datang sendirinya? Memang ini desain. Tetapi dia bermain di program alam bawah sadar yang membuat orang-orang yang diprogram gak sadar kalau lagi diprogram. Itu program alam bawah sadar. Nah, perintah Tuhan kepada kita apa? Cuma satu. Ulangan 13 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah. Gak ada lain. Tuhan sudah kasih kekuatan di dalam diri kita. Janganlah takut dan jangan gentar. Dan jangan gemetar karena mereka. Mereka siapa? Yang bermain di behind the scene. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bayangkan, sudah sejak 2000 tahun yang lalu lebih firman ini dibuat. Dan ada kata mereka. Mereka, Tuhan sudah tahu akan membuat persoalan-persoalan untuk anak-anak Tuhan. Mereka adalah yang berafiliasi kepada si jahat, roh jahat. Makanya ketakutan yang kita alami selama kita hidup bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari si jahat. Kalau dari Allah, mendatangkan, membangkitkan kekuatan. Apa yang kuat? Imannya kuat. Membangkitkan kasih. Kasihnya apa? Sempurna. Membangkitkan ketekunan, ketertiban. Tunduk 100%. Tidak seperempat, tidak setengah, tidak 3/4, tidak 7/8 dan tidak 99/100, tetapi sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Selama ini kita, ya Tuhan iya, tetapi kan kita berhikmat. Itu adalah cara excuse. Tuhan gak mau. Jangan pakai logika dunia. Logika dunia ini menipu semua. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari selama ini sia-sia. Karena dia selalu bertentangan dengan iman. Makanya pada bingung, wah gak masuk logika saya. Lah mujizat gak masuk logika karena kita gak mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan jangan ini pakai akal. Tetapi kalau kita percaya penuh Tuhan berdaulat, maka apa yang kita imani itu yang terjadi. Bagaimana kita mau berpikir secara logika ketika Musa membelah Laut Merah? Pakai logika kita, nggak akan ketemu. Hitung pakai data, hitung pakai angka, nggak akan bisa. Tetapi sekarang semua orang ribut, mana datanya, mana jurnalnya. Kalau nggak ada data, nggak ada jurnal, bingung. Oh ilmu kok kayak begitu? Ilmu pengetahuan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus itu ilmu pengetahuan yang sejati. Dia tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Tetapi ilmu pengetahuan yang kita terima di dunia, dia menyembunyikan kebenaran. Kita hanya diberikan pemahaman untuk memahami apa yang dilihat oleh mata jasmani. Yang nggak kelihatan, nggak eksis. Makanya kita sering ketipu karena kita tidak memahami adanya udang di balik batu daripada setiap motivasi orang bergerak. Coba cek semua, ada udang di balik batu nggak dengan situasi yang sekarang ada? Ada. Apa? Mau menyesatkan kita supaya kita jauh dari Tuhan. Itu endingnya. Saat ini adalah saat kita disuruh memilih. Kita mau memilih Tuhan sebagai juru selamat atau kita mau memilih dunia yang akan memberikan keselamatan palsu. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tidak ada satupun yang berhak memaksa kita. Tidak ada satupun yang berhak memaksa kita untuk memilih keselamatan kita. Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam aku. Itu kata firman Tuhan dalam Kisah 104 ayat 12. Tidak ada di dalam mana-mana. Di dalam aku. Aku itu siapa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yaitu Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, tidak ada jalan lain. Bukan yang lain-lain. Bukan yang dipusingin orang. Bukan. Jangan pernah mengintervensi. Tuhan berkarya dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, Tuhan sudah memberikan roh. Roh apa? Roh Kudus. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan. Memberikan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan. Jadi ketakutan itu roh. Nah roh ini bekerjanya seperti apa? Seperti radio, tahu radio? Dia pakai frekuensi. Jadi Bapak Ibu adik-adik sekalian, hidup itu karena apa? Bukan karena kabel, pakai frekuensi. Jadi frekuensi itu ini. Jadi sepanjang kita masih Tuhan kendalikan pakai frekuensi itu. Kayak main drone. Itu seperti itulah hidup kita. Jangan keluar dari frekuensi kita. Kadang-kadang kita mau keluar dari frekuensi Tuhan. Tuhan kayaknya sana lucu deh, saya ke sana ya. Nah, itu yang bikin kita rusak. Ikutin saja kemana Tuhan mau. Jangan terlalu banyak berencana. Karena berencana, karena kita menginginkan sesuatu, justru hawa nafsu kita yang lebih utama. Tapi ikut saja kemana Tuhan pergi. Ini saya sampaikan, ini pengalaman hidup saya. Ketika kita berencana, yang ada kecewa. Setelah kecewa, menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan belum menghendaki. Bukan Tuhan belum menghendaki, kita yang berjalan di jalan kehendak Tuhan.
Di luar kehendak Tuhan. Jangan pakai hitung-hitungan manusia. Hitungan manusia selalu gagal. Dan ujung-ujungnya kita kecewa. Dan banyak yang bunuh diri gara-gara kecewa. Karena keinginan dagingnya tidak terpenuhi. Kenapa rasa takut bukan berasal dari Allah? Kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi sejak dia diusir dari Taman Eden, dia lebih senior, dia yang menguasai dunia. Makanya dia tidak mau kita selamat. Dia maunya kita juga celaka. Dia maunya kita menemani dia masuk ke dalam neraka. Ini yang dicuri. Dia mencuri damai sejahtera. Mencuri, membunuh, dan yang dicuri damai sejahtera. Dan akhirnya apa? Banyak kan yang bergelimpangan karena ketakutan. Meninggalnya bukan karena penyakit, karena takut. Setiap kita takut, kita stres. Muncul tuh bibit-bibit penyakitnya pada muncul. Kenapa penyakit ini ada? Karena ada dosa. Kenapa dosa itu ada? Karena ditularkan oleh satu orang. Jadi dosa ini menjalar. Jadi kalau bapak ibu dapat uang korupsi, uang penggelapan dari perusahaan, bawa ke rumah, kasih istrinya, jangan dipikir istrinya masak yang benar, itu tidak nular. Gelombangnya, rohnya tetap ngikutin. Anak istri pasti tidak baik. Akhirnya apa? Sering sakit, beli obat dan sebagainya. Habis lagi. Gelombang itu seperti itu. Ngikutin terus. Ini yang kita tidak pahami. Nggak diajar bahwa ada gelombangnya. Anak-anak kaya, bapaknya kaya. Yang ada sombong. Udah sombong tidak menghargai. Dan lupa Tuhan bahwa ini berasal dari Tuhan. Karena apa? Bapaknya dapat dari hal yang tidak bagus. Hasilnya apa? Jadi pemberani? Enggak, penakut. Karena takut meninggalkan hartanya. Orang yang siapa yang melekat hatinya kepada harta, dia takut meninggalkan dunia ini. Akhirnya berusaha dengan uangnya untuk menyelamatkan nyawanya. Itu yang terjadi kok. Disuruh apa aja, ditawarkan apa aja, ambil. Yang penting bisa, kalau perlu ini, ada ini daun, apa tuh, rumput gajah. Kalau begini, ini bisa menyelamatkan, menghilangkan virus. Beli juga semua. Kena tipu, nggak perlu. Kayu putih, nggak perlu. Cukup satu, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Nah, ini nih. Biar tahu kenapa perkataan penting. Dek, Pak. Ya, tolong sini. Supaya jelas nih kenapa perkataan firman Tuhan. Karena kalau saya nggak praktekkan begini, Bapak Ibu nggak ngerti. Seolah-olah cuma ini. Sini. Saya nggak kenal loh. Saya nggak kenal. Ya. Ini kan saya cari yang badannya gede nih. Ya. Begini ke depan. Ini saya mau tes. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Perkataan firman Tuhan. Tidak perlu obat. Yang beli, yang dari kimia buatan, nggak perlu, itu rusak gambar Allah. Ya. Ucapkan. Aku resah. 1, 2, 3. Lemas. Allahku dahsyat. Siap ya? 1, 2. Kuat sekali. Jadi perkatakan firman Tuhan. Perkatakan Tuhan. Perkatakan hal-hal yang membangun. Bukan bikin takut. Jangan denger-dengerin. Dia masuk melalui mata, itu roh. Sinetron semua. Tampilkan itu. Telinga kita disuruh masukin, suruh denger-dengerin. Di jalan kita suruh nonton tuh, tulisan itu. Itu yang membuat kita terekam di alam bawah sadar kita. Direkam di sel kita. Ini kuncinya. Mereka yang ngomong kayak gitu nggak ngerti nih. Taunya cuma ngomel-ngomel doang. Nggak ngerti dia. Kalau selnya orang bohong itu ketahuan dari sini. Selnya nggak bisa bohong. Sekarang ini nggak usah ngomong nih, pikirannya dia. Saya mau tes dia. Dia nggak usah ngomong. Apa yang ada di hati dia akan bisa menguatkan dia atau melemahkan dia. 1. Apa yang kamu pikir? Siap Tuhan Yesus. Real. Jadi tubuh kita bilang penyakit enyah, tipu-tipu enyah, selesai. Jadi yang itu gitu, mereka nggak ngerti ilmunya. Kenapa? Karena diajarinnya cuma begitu doang. Coba diajar sama orang yang tulus, kelar. Tidak ada penyembuhan dengan cara membuat orang stres. Cuma satu, Tuhan berkata kepada angin, diam, tenang. Itu yang Tuhan mau. Jadi tenang aja. Di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, ketakutan.
Karena apa? Powernya beda. Ya. Sekarang ya. Tadi pagi saya nggak praktekkan ini. Cuman kali ini saya pikir saya lebih banyak praktekkan apa? Pasti ini saudara sekalian yang di marketplace. Jangan takut. Mulut kita berkuasa kok. Cuman latihan. Jadi. Pergi. Bisa terbang tuh orang, nggak usah diginiin. Udah. 1, 2, 3. Ulangi yang kencang, tahan dong. 1, 2, 3. Ini nggak pakai tenaga. Sekarang apa yang kamu bikin? Ketakutan. Ini real. Bapak Ibu bisa praktekkan sel kita. Itulah yang dicecar. Sama siapa? Sama iblis. Kenapa? Sel kita adalah gambar dan rupa Allah. Kenapa bisa seperti dirusak? Yang dirusak apa? Karena dosa. Dosa yang telah masuk oleh satu orang yang menjalar dan membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah ini yang mau dirusak sama Tuhan. Kenapa kita bisa melupakan firman-Nya? Firman-Nya itu rupa dan gambar Allah, itu ada di tubuh kita. Di dalam mana? Sel. Kejadian 1:26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita itu plek fotokopinya Tuhan. Termasuk powernya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kita diberi kuasa. Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Seluruhnya kita diberikan kuasa. Tetapi iblis tidak mau tinggal diam. Dia ingin menguasai kita. Dengan caranya dia. Akhirnya kita menangis. Ketakutan. Ketika tangisan ada, ketakutan ada, berarti kegelisahan sudah muncul dan iblis sudah mulai masuk untuk menguasai kita. Ketika kita gelisah, lalu stres, di dalam tubuh kita ada hormon kortisol. Hormon yang membuat tubuh kita menjadi beracun. Karena di dalam tubuh kita ada reaksi kimia. Jadi ketika kita mau memperlakukan tubuh kita, ingatlah, minta izin kepada yang punya tempat ini. Siapa yang punya tempat ini? Roh Kudus. Tidakkah kamu tahu tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh yang kamu peroleh dari Allah dan diam di dalam kamu. Jadi tubuhmu bukanlah milik kamu sendiri. Artinya setiap kita ingin memperlakukan tubuh kita, kita harus minta restu dan izin lewat hikmat kepada yang punya. Hikmat itu apa? Kuncinya cuma satu. Takut akan Allah, bukan takut mati. Jadi kalau takut mati bukan berhikmat, ya. Jadi jangan salah menggunakan kata hikmat. Hikmat itu cuma satu, takut akan Allah dan tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Jangan jadi apa tuh? Keok. Sama seperti apa? Petrus waktu sebelum menerima Roh Kudus. Ya, sebelum dibaptis Roh Kudus, Petrus keok. Padahal dia udah bilang, saya walaupun mati, saya tidak akan pernah menyangkalmu. Kata Yesus apa? Kamu akan menyangkalku 3 kali. Dan benar kan? Dulu siap mati, begitu diiniin, ya nggak kenal Tuhan, saya nggak kenal. Apakah ada di antara kita yang seperti itu sekarang? Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, banyak. Apakah ada yang nanti akan seperti Yudas? Banyak. Banyak yang akan gugur. Kenapa? Karena kita memilih hal yang sudah membuat kita tergantung. Yaitu apa? Kebutuhan-kebutuhan nikmat dunia. Makanan, traveling, uang-uang di bank. Itu yang membuat kita akan menerima. Akan menjadi menyembah kepada tanda itu. Manakala kita tidak mengandalkan Tuhan. Pilihannya sulit bukan? Jangan main-main. Dekat dengan Tuhan, tidak main-main. Ini saatnya kita harus memilih. Persiapkan dari sekarang dan tentukan pilihan kita dari sekarang. Nah, ini saya mau menerangkan. Jadi tubuh kita, mumpung ada Bapak ini,
Nih, mana yang gambaran Allah? Hah? Mana yang gambaran Allah? Allah mau lihat kita tersenyum. Nah, ini tubuh kita. Tubuh kita hidup setelah ada roh Allah masuk ke dalam tubuh kita. Masuknya apa? Secara roh itu dalam bahasa ilmu pengetahuannya dibilang frekuensi, gelombang. Dia masuk baru kayak handphone itu dipakai power bank. Ces, dia hidup. Nah, itu. Makanya handphone dibilang cellular phone. Ya. Yang ada kita lihat itu casing. Power bank, cus. Nah, sel itu yang connect dengan ujung colokan itu. Situlah sel. Artinya apa? Dia dicas, dia hidup. Dia mati ketika casnya dicabut, roh dicabut, gelombangnya dicabut, frekuensinya dicabut. Itu seperti itu Bapak Ibu hidup sekarang. Saya juga dulu nggak ngerti. Belakangan baru Tuhan kasih, oh kayak gini tuh hidup saya. Berarti saya ada dalam kendali Tuhan. Kita nggak dilepaskan oleh Tuhan untuk mengarungi hidup ini. Enggak. Cuman kita yang suka melepaskan diri. Menjauhi Tuhan. Ini kita terus. Dan mujizat itu selalu baru setiap hari. Setiap pagi. Baru. Kenapa? Nggak usah ditunggu. Asal dia punya jalur, itu bersih. Jalurnya, kitanya siap untuk menerima, Tuhan kasih. Dan Tuhan kasih terus. Sebenarnya Tuhan kasih terus. Kita tinggal bilang. Kita tinggal ngomong. Cuman kita nggak pernah dilatih selama ini. Untuk bisa melakukan hal-hal supernatural. Tuhan, saya mau pergi ke Jakarta. Langsung. Dalam nama Yesus, saya sampai ke rumah di Jakarta. Selesai. Kenapa? Itu pernah dilakukan oleh Yesus sendiri dan Filipus dan sebagainya. Kenapa kita tidak pernah lakukan? Karena kita tidak pernah dilatih. Makanya dalam firman Tuhan, latihlah tubuh. Orang yang pakai ilmu-ilmu lain bisa kok. Tiba-tiba dia tak hilang. Mereka bisa hidup tanpa makan. Bisa nggak? Bisa. Yesus pernah melakukan kepada wanita perempuan Samaria. Lapar, dia tiba-tiba kenyang. Karena ada firman Tuhan berkata, kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Akhirnya kita hilang ketakutan. Bisa saya dikejar-kejar orang, terus kemudian mereka tidak bisa nangkep saya? Bisa. Kenapa? Sayanya ada, dianya nggak lihat. Bisa nggak kita lakukan? Bisa. Tapi latihan. Tuh. Bapak datang memukul sayanya pakai kemuliaan Tuhan, Bapak nggak bisa lihat saya? Bisa. Bisa nggak kita membuat 5 tambah 2 jadi 5.000? Bisa. Jadi apa yang sudah pernah dilakukan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, dia sanggup, dia mampu, dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang aku lakukan. Cuman kita tidak pernah dilatih. Amin. Mudah-mudahan masih bisa bertahan sedikit. Memang saya tahu ini jam-jam ngantuk. Tetapi ini penting sekali karena tolong sampaikan kepada saudara-saudara atau teman-teman bahwa yang mau dirusak oleh iblis cuma satu, gambaran Tuhan di dalam hidup kita. Gambaran itu apa? Ada di sel. Nah ini. Nah, setelah roh masuk, barulah muncul jiwa. Tetapi jiwa itu baru adalah jiwa. Jiwa itu yang disebut dengan pikiran. Kalau saya bilang, oh pikiran saya itu jiwa. Perasaan saya, jadi bukan otak yang mikir. Otak itu cuma prosesor, ngolahnya doang. Nah, bagaimana terjadinya jiwa? Karena sel. Sel itu dia menerima, mengolah, dan menyajikan data. Data menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu sel. Nah ini. Itu sel. Sel itu bekerja di alam bawah sadar. Makanya seringkali kita disuruh ngucapin Pancasila. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan adil. Kita tidak perlu ngapalin lagi. Karena apa? Tinggal play. Seperti kaset. Itu sel. Sel bekerjanya seperti itu. Seperti contoh ini. Kalau misalnya, ini perempuan. Gak mau Bapak bilang, ini pasti laki. Karena bentuk begini adalah bentuk lelaki, betul? Itu sudah terekam di alam bawah sadar kita. Tiba-tiba Bapak bilang ini perempuan. Berarti ada yang error. Ada yang keliru. Nah, ini kursi. Kalau mau dibilang meja, nggak bisa terima kita. Karena sudah terekam di alam bawah sadar bahwa inilah kursi. Kenapa sulit sekali kita merubah? Apakah dari sananya? Enggak. Itulah program. Coba kalau kita punya anak besok program. Ini tempat tidur, nah. Oh, kan. Garpu kita bilang ini sendok. Sendok kita bilang garpu. Terus aja gitu. Tapi dia jangan bergaul dengan orang. Jangan sampai dia tahu bahwa ini salah gitu. Sampai mati dia akan berpikir begitu.
Jadi tergantung bagaimana kita diprogram. Nah, apa yang kita lihat selalu di media adalah bagaimana mereka memprogram kita untuk membangun opini supaya apa? Dengan berulang-ulang sehingga apa yang untuk merasionalisasi apa yang tidak real lewat visual menjadi realita. Seperti itulah iklan. Dia menggunakan kekuatan media. Nah ini sel-sel di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada 50 triliun sel. Dan setiap sel ada 1,4 volt listrik yang menghidupi tubuh kita. Makanya tubuh kita itu dihidupi oleh gelombang. Gitu. Makanya seringkali kita gini, kesetrum. Karena ada listrik. Sehingga kita lebih banyak butuh air sebagai katalisator untuk menghidupi listrik tadi. 70% tubuh kita itu air. Nah, banyaknya orang meninggal karena tidak kurang cairan mineral di dalam tubuhnya. Jadi 20% saja berkurang, nggak lama mati. Jadi banyak-banyaklah minum air putih. Air putih yang diolah dengan benar. Ya, bukan seperti yang dipromosikan, bukan. Yang benar-benar benar. Nah ini. Nah, sel tubuhnya seperti begini, ini memancarkan gelombang. Contoh begini, saya mau cek apakah dia punya organ bagus. Saya mau cek apakah organnya bagus apa tidak. Makanya kalau salaman jangan begini ya. Begini karena ini ada dia punya gelombang yang dipancarkan dan dia juga menangkap. Ini pembodohan. Makanya begini tuh terima berkat. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, harus tahu kenapa kita begini. Terima dari surga. Sehingga kalau kita mau mendoakan orang, nggak usah nunggu Pak Pendeta. Kita sendiri yang mengempartasikan. Tapi kalau begini, mau dapat apa dari Tuhan? Begini, bagaimana mau memberkati orang? Memberkati begini, senyum. Tuhan memberkati. Shalom. Gitu dong. Jangan bodoh. Kita bukan jadi tukang pukul. Tapi kan mereka ngerasa kagak kan? Padahal dibohongin. Itulah tipu muslihat. Gak sadar loh. Lagi membangun kebiasaan. Padahal Tuhan punya apa? Itu Tuhan maunya. Tuhan menyembuhkan, dia selalu menyentuh. Dia oleskan. Bukan lewat virtual. Saya mengerti itu. Justru itu membuat kita menjadi makin lama makin bodoh dan makin penakut. Karena apa? Sel kita rusak gara-gara gelombang yang dipancarkan oleh semua alat-alat ini. Termasuk handphone yang di tangan Bapak Ibu sekalian. Itu dia mau menggantikan Tuhan, peran Tuhan di dalam hidup kita. Dia mencatat dosa-dosa kita, Tuhan juga mencatat. Tuhan mencatat lewat apa? Lewat sel yang terpancar. Nih, sel yang terpancar ke Allah. Dia mencatat segala apa yang kita lakukan, yang kita sebut jiwa tadi. Itu caranya. Nah, sekarang saya mau cek dia punya sel ya, tes. Saya mau cek ini paru-parunya kuat nggak? Kuat. Jantungnya kuat. Yang kuat. Yang kuat. Kok lemah ya? Tes ya. Ini saya balik lagi ke paru-parunya, kuat nggak? Jadi tangan kita tuh lebih daripada alat-alat itu. Nih. Kuat. Berarti paru-parunya bagus. Nah, jantungnya karena dia mementingkan casing, badannya dari luar bagus. Tetapi kenapa banyak orang badan besar begini tiba-tiba mati? Karena dia punya organ dalam itu tidak dirawat. Dia yang penting, loh kelihatan keren, cewek suka, itu aja kan? Tetapi dia menipu bahwa di dalamnya tidak sekeren yang di luarnya. Nih ya, ini jantung penting loh. Ya, ulangi, begitu dia nge-gym lagi, tiba-tiba dia mungkin seperti Ashraf. Bukan, saya mau ngasih tahu ini apa adanya. Karena kita cuma berpikir yang penting bagus luarnya. Padahal dalamnya nggak support. Hasil dari lab bagus, tetapi ketika meridiannya tertutup, meridian itu jalurnya energi dalam tubuh tertutup, itu nggak bisa ditemukan
lakukan di lab itu mati. Karena dia yang membawa informasi ke otak. Nih. Tes. Ya, kencang ya. Tes. Iya. Oh, ini emang gede. Ini gede. Kalau ini kuat banget. Sekarang saya mau cek livernya. Yang kencang. Badan seperti ini masih muda, levernya udah kena. Kenapa demikian? Karena inilah yang merusak, membuat kita menjadi orang-orang yang tukang marah. Lever kita rusak. Dirusak oleh apa? Dirusak oleh obat-obatan dan makanan yang kita masuk. Karena obat-obatan yang disebut selama ini ada ilusi bahwa itu adalah obat. Sebenarnya kita telah menelan hal-hal yang menjadi toksin buat tubuh kita. Ini dia punya lever udah kena. Pasti gampang marah. Pasti moodnya nggak bagus. Gampang berubah. Saya mau cek ginjalnya bagus nggak? Kalau ginjalnya bagus berarti dia pemberani. Tetapi kalau ginjalnya lemah, dia akan paranoid dan penakut. Ya. Nggak kuat. Yang kuat cuma ini. Ginjalnya lemah. Potensi stroke-nya sebelah sini. Enggak, saya mau kasih tahu bahwa sel itu luar biasa. Ada yang berbohong ke saya, itu bisa diketahui lewat sel temannya. Karena sel bapak ibu satu dengan yang ini terhubung seperti di ini. Silakan di foto ini dirusak apa? Oleh asupan-asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Yang membuat kita menjadi merusak gambar Allah, membuat kita menjadi enggak sakti lagi, membuat kita susah untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kalau orang lagi sakit, selnya lemah, dia nggak bisa. Mau ibadah itu mau, cuman nggak dorong gitu loh. Berdoa juga mau, tapi nggak ngangkat jiwanya. Karena apa? Selnya menjadi. Makanya sel ini bahasa Ibraninya apa? T-sel. Lihat komunikasi di Indonesia, semuanya pakai T-sel. Di seluruh dunia pakai T-sel. T-sel ini apa artinya? Gambar, citra, imajinasinya Tuhan. Jelas ya? Jadi inilah yang mau dirusak. Lihat, ada satu provider yang gambarnya mirip-mirip ini. Ada yang mirip gak? Ada. Inilah gambar sel. Yang begini apa? Dicengkram oleh teknologi. Untuk apa? Menghancurkan selnya. Filosofinya begitu. Ini. Jadi sel itu gambarannya Tuhan, dan ini dia mau menghancurkan gambaran Tuhan, dan dia kuasai. Yang sedang kita akan hadapi. Jadi kalau kita kalah dengan itu, maka kita selesai. Dia makan, kita sama-sama menerima tanda. Itu namanya menyembah tanda. Baca di Wahyu 13 ayat 15. Gitu. Kalau lebih jelas dalam bahasa Inggrisnya, image of God. Gitu. Barang siapa menerima tanda itu, dia akan sama-sama digiring masuk ke lautan belerang. Nah ini. Ini apa nih? Teknologi yang nanti akan nancep di badan kita masing-masing. Karena kalau tidak, kita tidak bisa belanja. Tidak bisa belanja. Yang bilang itu tidak ada hubungannya, mari kita uji, kata-kata saya. Ya, time will tell. Ini ada hubungannya. Saya mengerti sekali. Ada hubungannya. Jangan tipu-tipu orang. Ya. Nggak akan ada tertulis begini, enggak. Tetapi metodenya ini, kenapa dibilang mark of the beast? Mark itu tato.quantum. Quantum itu apa? Gelombang, roh, frekuensi. Kapan itu jalannya tato.quantum? Ketika nanti sudah ada GG yang berikutnya. Dia akan berjalan. Jadi kita tuh kayak main mobilan, main Sega, main remote itu loh, main yang
mobil yang pakai antena kemana-mana, kita diatur. Kita nggak punya keinginan lagi. Jiwa kita sudah mati. Kita tidak punya free will. Kita kehilangan cipta, rasa, dan karsa. Kenapa? Kita sudah menjadi orang yang ikut menjadi budak. Budak. Kita sudah dibebaskan dari tanah perjanjian. Kita mau dikembalikan ke tanah perbudakan. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, bawa ke tanah perjanjian, dan sekarang kita akan dikembalikan. Makanya apa yang sedang saya sering lihat, ini adalah lambang perbudakan. Mulut kita dibungkam untuk tidak menyampaikan free will. Hidung kita ditutup. Supaya apa? Supaya kita melambangkan kematian. Seperti orang yang mati. Tubuh kita hidup, jiwa kita mati. Bersiap untuk menjadi budak atau menjadi anak-anak Tuhan. Pilihan di tangan kita masing-masing. Jelas ya? Sangat jelas. Kalau nggak jelas nanti ketemu saya di belakang. Supaya saya perjelas. Supaya apa? Berhikmat. Nah ini area serangan iblis di dalam tubuh kita. Jadi memahami kehidupan harus memahami 3 unsur utama. Pertama tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kalau kita bicara firman Tuhan, kita bicara roh dulu, baru jiwa, baru tubuh. Roh, tubuh, jiwa. Tapi dunia, nah perhatikan, ilmu di dunia dibagi 3. Ilmu tubuh sendiri, ilmu jiwa sendiri, ilmu roh sendiri. Kenapa harus dibagi-bagi? Supaya nggak nyambung. Yang ini bicara kesehatan, yang ini bicara tubuh, ya kan? Bagaimana menyelesaikan urusan tubuh? Dia nggak melibatkan jiwa dan dia nggak melibatkan roh. Dia melibatkan ini. Paham? Paham nggak? Menyelesaikan tubuh. Terus, apakah sembuh? Enggak. Enggak sembuh. Cuman rasa sakitnya hilang. Tapi akar masalahnya, ya itu rusaknya sel. Enggak sembuh, karena ada 50 triliun sel. 50 triliun. Ayo. Tetapi apakah bisa diinikan? Bagi yang sudah mengerti tentang sel, bagi yang punya hikmat, dia cukup pegang tangannya begini. Dia cukup pegang begini nih. Pegang kakinya. Dia tahu ada masalahnya di mana. Nggak perlu banyak-banyak cingkuneknya kata orang Jawa. Nggak perlu banyak-banyak aksesoris. Cukup nih darah, nih, pegang nih. Gini. Bisa nggak? Oh ini jantungnya bagus, ini paru-parunya bagus. Oh ini ada bagus. Ini adanya masalahnya di sini. Oh dia sakitnya di sini tapi masalahnya di sini. Nggak ngerti mereka. Itu. Ini yang selama ini kita tidak pahami. Cukup dengan yang murah. Dan Tuhan sudah berikan ke dalam diri kita. Cuman kita nggak ngerti, makanya kita hanya dikasih gelar oleh dunia. S1, S2. Wah sombongnya minta ampun. Merendahkan yang tidak bisa sekolah lanjut karena nggak ada uang. Apa? Begitu ada ketakutan, ngumpet semua. Ngumpet di bawah kolong. Lalu kapan kita menjadi saksi Kristus? Kapan kita mau menggelurkan tangan? Semua berargumen. Harus begini. Ya udah, sampai mati kita tidak berbuah, kita tidak menjadi saksi Kristus. Tuhan marah karena ketakutan kita. Itu aja sih saya mau pesan. Tuhan marah. Ya, saya takut Tuhan marah. Jangan memilih hikmat dunia. Ya, karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Ini. Jadi kalau tubuh jiwa kita, kalau selnya benar, imannya kuat. Kalau iman kuat, otomatis imun kuat. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Hal-hal yang menakutkan, kematian, jangan dipersoalkan. Itu otoritasnya Tuhan. Jangan pernah, kok ini mati, ini nggak perlu. Otoritasnya Tuhan. Jangan pernah mencoba untuk memperpanjang nyawa di luar kehendak Tuhan. Jelas ya?
Jangan pernah kita mau coba mengambil otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan biarkan Tuhan yang punya. Karena kalau kita ambil Tuhan marah. Jangan coba-coba kudeta. Apa bedanya kita sama iblis? Itulah cara berpikir iblis. Mencoba untuk menakut-nakuti, terus mencoba mencari cara untuk mengkudeta kehendak Tuhan. Tuhan marah nanti. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu.
pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah"? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.